Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini saya akan memberikan materi bukan olahraga ya, tapi materi coding yang dimana pemerintah dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan langsung Kemendikbud Ristek untuk angkatan kelas 6 SD dan kelas 5 SD harus mengenal namanya pembelajaran coding ya. Jadi zaman sekarang itu udah canggih, zamannya udah IT semua, betul nggak? Saya yakin di kelas ini pasti punya HP semua, ya kan? Iya, betul. Nanti seperti biasa sebelum kita mulai lebih jauh lagi pengenalan coding, kita berdoa dulu. Setelah berdoa ya, baru nanti kita masuk ke materi. Bisa dipahami? Ya, bisa. Silakan ketua kelas silakan. Sudah, wes. Bisa, wes. Ya. Balik lagi ya, coding, pengenalan coding nih. Kita belum masuk pengenalan coding, saya mau tes konsentrasi kalian ya. Udah fokus belum? Udah fokus belum? Yang makan MBG kan? Kalau dari 5 menit, baik, mati aja baik. Ya, itu kamu. Oke, setelah ini kita breaking dulu nih. Ada contohnya ya, yang simpel, konsentrasinya adalah tepuk satu. Ya, tepuk satu. Tepuk dua. Ya. Oke, sekarang pegang bawah. Dupin. Oke. Aku tunggu. Ya. Lihat. Jago. Bagus, tangan ke atas. Duduk siap. Ke samping, ke depan, ke bawah. Itu bagus. Ke atas, ke samping, ke atas. Ada nggak yang begini? Oke, tepuk tangan buat kita mengenal coding dulu nih. Coding ini adalah bahasa lainnya adalah perintah ya. Apa yang tiap hari lakukan kalian udah dinamain coding. Kalau coding identik dengan namanya sistem IT atau internet lah ya, bahasanya komputer coding. Padahal kalau diterjemahkan adalah perintah. Nah, misalkan contoh, Budi, tolong ambilkan spidol. Ambil spidol. Budi ambil, tulis nomor 1. Tulis nomor 1 di papan tulis. Itu angka 1 apa itu? Angka 1 dulu, angka 1 juga. 1 titik. Ya, angka 1. Ya, dulu. Siapa namanya? Ijaz. Tulis angka 1 yang betul gimana? Nah, baik. Ada perbedaan? Ada. Nah, ini angkanya jelas atau tidak? Enggak. Yang ini? Jelas. Nah, jadi coding ini adalah perintah saat kalian membuat programmer atau gambar yang bergerak ya. Nah, kalau saya kan merintahnya manusia nih, berarti ada kesalahan. Pernah lihat error nggak pakai kalian? Pernah. Jadi ini error atau enggak nih? Ya, nama, panggil nama kan 1,
panggil nama. Panggil nama. Terus Budi pegang apa? Ya, ambil spidol. Bahasa ini aja guys, kalian gampang ingat. Ambil spidol. Udah 2. Terus tulis di Papan. ya, tulis di papan. Terus apa? Tulis angka 1. Kawan. Nah, kawan. Bisa Terus ada yang terakhir. Selesai. Ya kan? Selesai. Oke. Kita akan lihat videonya dulu. Ya, videonya. Coding itu kayak gimana? Kita lihat videonya. Baik, di sini pengarang coding membuat instruksi menjadi pencipta. Coba baca apa? Pengenalan coding membuat instruksi menjadi pencipta. Bayangkan kamu punya robot yang hanya mengerti bahasa kita. Bagaimana kamu menyuruhnya membuat teks? Hai robot. Jadi coding ini apa namanya? Kalau dibaratin manusia itu diciptakan sama Tuhan melalui perantara orang tua kalian ya. Terus handphone itu diciptakan sama Manusia. manusia. Dari coding ini dikenalkan, maksudnya itu tujuannya adalah kalian mempunyai keahlian apa dan kalian bisa tidak menciptakan tentang pemrograman atau pembuatan game minimal. Jadi jangan penikmat game aja yang main Mobile Legends gitu ya. Roblox. Nah, kamu bisa ciptain Roblox sendiri. Inilah pembelajaran. Paham ya? Jadi nanti videonya ke sana. Kira-kira kalau yang kita download Roblox itu income tau nggak? Duit. Cuan yang masuk ke rekening kalian itu setiap kalian download di Roblox nih satu anak 10.000 anak lah misalkan, itu bayarannya pakai dolar. Nah itu masuk ke rekening yang penciptanya atau pembuat. Iya sama ya. Ada bahasa membuat instruksi menjadi pencipta. Jadi kita membuat. Nanti kita akan belajar membuat gambar bisa berjalan dari sini ke sana. Mau nggak? Makanya kita kenalin dulu. Nah, bayangkan kamu punya robot yang hanya mengerti bahasa perintah kalian. Kamu punya robot nih, anjing. Robot anjing, ya. Kalau jaga keamanan di pacaran rumah, ya kan? Dia jalan. Kalau hewan yang hidup kan susah kan? Nggak berani kan? Nah, bagaimana kamu menyuruhnya membuat teh? Kira-kira ada nggak robot yang bisa membuat teh? Di Jepang udah ada. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah hari ini kita akan belajar menjelaskan arti coding sebagai rangkaian instruksi. Menyebutkan contoh aktivitas sehari-hari yang mirip proses coding. Ingat ya, coding adalah menyusun instruksi dan sederhana secara benar. Lalu apa itu dunia coding? Dunia coding adalah Contoh, kita ingin robot menyapu lantai, kita harus memerintahkannya langkah demi langkah, tapi maju 3 langkah, bagaimana dapat sapu lantai. tuh, sama nggak kayak tadi saya pertama? Sama ya, itu contoh codingnya manusia atau unplug. Kalau yang pakai sistem nanti kalian membuat gambar itu bergerak, berjalan dan memutar. Nanti minggu depan kalau misalkan ada pembelajaran coding, kita akan jelek ya, masing-masing nanti di depan komputer. Nah, jadi nanti kalian praktekin sambil belajar. Kapan, Pak? Nanti saat saya pelatihan Desember selesai, setelah itu kalian akan belajar itu. Ya. Pokoknya bulan November lah selesai saya baru pelatihan. Setelah itu nanti guru kelas kalian yang mengajarkan. Gitu ya. Ya lanjut. Nah, mengapa komputer perlu instruksi? Komputer dan robot tidak bisa berpikir sendiri, betul nggak? Pasti kan
yang mikirin loh. Punya pikiran manusia. Mereka yang mengajarkan perintah yang kita berikan. Kalau perintahnya salah atau tidak jelas, tampilan bisa ke contohnya. Tuh, yang satu jadi gitu kan. Sama dengan halnya kamu bikin gambar berjalan, tapi pas dibikin gambarnya loncat-loncat kayak bocor gitu kan. Salah, itu perintahnya salah. Nah, jadi komputer hanyalah benda mati. Kita sebagai manusia punya akal, punya pikiran, harus kreatif. Saat kita kreatif, bisa jadi kehidupan. Oke, aktivitas kelompok manusia. Simulasi praktekin di depan. Yang satu dari perintahnya, yang satu dari robot. Kalau robot juga kamu yang memerintahkan. Mana yang berapa? Ini. Perintahnya adalah maju 2 langkah belok kiri ambil pensil. Ngapain pensil? Yuk. Oke robot. Lalu nama robotnya siapa nih? Ya sangat. Yuk. Oke, robot Alfa. Depan, belok kiri, ambil pensil, jalan. Bener nggak belok kiri? Benar. Jadi begitu perintahnya, ya? Gantian. Sekarang dia jadi robot. Terserah kamu perintahnya apa aja. Jangan pensil. Terserah mau apa? Oke. Jadi kamu programnya nih, cara membuat programnya. Ini contoh pakai manusia ya, pakai komputer. Ntar kita baca. Ya sekarang teman-teman pikirin ya, kamu mau memerintahkan apa? Mau jadi joget ya, mau apa ya? Cowok, cewek-cewek ya. Cari pasangannya aja dulu. Bebas. Ayo. Satu, dua, tiga. Udah, apa lagi? Udah. Saya main lagi. Ya, duduk. Bebas. Dari jadi robot sampai jadi perintah. Ayo dong. Kamu kalau robot jangan nengok. Robot cuma dengerin. Suara. Ajaran kode gimana? Stop. Stop. Nah ini baru robot, jalannya gini. Masuk jalan. Gantian sekarang. Jalannya robot harus gini ya. Ya ini lah harus robot gini. Yuk. Balik. Jangan sampai salah perintahnya, nanti salah hasilnya. Depan, belok kanan, tabrak. Ya, ayo. Tapi harus jelas ya. Ada perintah jatuh Pak tadi? Ada. Nggak ada, error berarti ya. Oke, teman-teman perintah. Jadi perintahnya jelas dulu ya. Ini dulu ya kawan.
Belum ada error nih yang penggunanya nih. Robot dulu penggunanya sinting robot. Belum Maju ke depan 2 langkah. Aman nih. Ayo deh. Robot Tangan kamu dulu. Rustam itu tangan kamu dia. Apakah bagaimana perasaan kamu ketika pindah yang dulu kan? Kalau manusia mungkin ada perasaan tersebut. Nah, di Jepang sana sudah ada namanya robot buatan seperti manusia. Jadi kayak asisten restoran itu, dalam keadaan scroll. Tapi kok mirip orang polos mirip kaki orang. Karena memang Jepang tuh luar biasa. Lanjut lagi, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai ya kalian kalau lagi memasak nih, pernah masak mie nggak teman? Tahu urutannya? Seperti coding ya. Coba kalau mie-nya dulu, baru wajannya sama airnya. Kira-kira masak nggak? Jadi seperti itu. Saat kalian akan mengoperasikan gambar bisa berjalan, kamu pilih saja Zoom. Nama aplikasinya adalah Careless ya. Nanti kita akan belajar itu di pertemuan berikutnya. Lalu kita bikin pastinya bukan odola dulu kan ditaruh sini. Saya odola dulu. Oh, odola dulu sini. Ikat tali sepatu, pasti talinya dulu bukan sepatunya. Semua untuk langkah-langkah yang teratur ya. Kalian itu sama bangun tidur, ya kan? Bangun, diam dulu, Berdiri sambil duduk ya. nah buat nah ini nanti juga bersama nih ya. Nanti sebelum masuk juga bersama, saya akan putar video dulu. Jangan dibacain bro. Agar kita menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu tidak bisa cuma bilang buatkan teh ya, karena robot tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah-langkah yang jelas seperti ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, selesai. Nah,
Misalnya, tuang air panas, tapi gelasnya belum diambil. Wah, bisa berantakan ya. Jadi, coding adalah menulis instruksi yang urut dan jelas. Sebenarnya, setiap hari kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, saat kamu menyikat gigi, saat kamu membuat instan, saat kamu memakai sepatu, semua itu langkah-langkah berurutan. Supaya lebih seru, yuk coba bayangkan temanmu menjadi programmer manusia. Berikan perintah seperti ini: maju ke belakang, belok kanan, ambil pensil. Apakah temanmu bisa mengikuti perintah dengan benar? Bagaimana kalau perintahnya tidak jelas? Nah, disitulah kamu akan belajar bagaimana bentuknya menyusun perintah dengan baik. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding adalah menulis perintah untuk komputer dan robot. Instruksi harus urut dan jelas. Kita semua sudah sering melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari. Seru kan? Yuk, jadi pencipta yang hebat dengan belajar coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, ini namanya ChatGPT. Yang nanti kalian memerintahkan dengan baik dan benar. Buatkan gambar kucing, saudara. Nah, ayahnya akan membuat, ya. Sabar, karena ini butuh waktu. Nah, harus rajin. Jadi kalau dia belum bisa, karena ini laptop yang dijangkau, jangan ya. Takutnya nanti juga saya langsung nambah di Mac. Di Mac nanti di level kita pertama adalah pengenalan dulu, gitu ya. Ya, jadi selanjutnya adalah kita masuk ke ini lagi. Nah, di sini akan ada tugas dari LKPD Lembaga Kerja Peserta Didik, dan di mana nanti kalian belajar membuat perintah, ya. Maju ke depan. Nah, karena ini susah, membingungkan. Jadi robotnya itu bingung, kebanyakan perintah, ya. Terus apa kesalahan keputusan perintah? Apa? Kodenya, ya. Kodenya tidak